Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor stambuk S1 S12037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan mengenai dasar-dasar dari HTML. Adapun HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana ini bukan merupakan sebuah bahasa pemrograman, melainkan menggambarkan struktur dari halaman web. Untuk mengedit HTML, kita membutuhkan text editor, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Sebelum itu saya akan membuat sebuah folder untuk menyimpan file HTML yang akan kita buat. Saya dinamakan proyek HTML, project HTML. Oke. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Ya, jadi ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio Code. Pertama, kita akan membuka folder yang telah kita buat sebelumnya. Open folder. Foldernya ada di desktop ya tadi. Yang ini. Oke. Oke, setelah itu kita membuat file baru. Namanya misalnya latihan.html. Oh ya, sebelum memulai mengedit di Visual Studio Code, terlebih dahulu kita perlu menginstal extension yang diperlukan. Misalnya di sini ada beberapa extension yang telah saya install, ada 10. Ini merupakan extension yang perlu diinstal untuk mengedit di Visual Studio Code. Jadi kita langsung mengedit saja. Di sini sebagai struktur dasar dari HTML, karena kita sudah menginstal extension-nya, kita tinggal tuliskan saja HTML5. Ya, ini akan muncul sendiri. Struktur dasar dari HTML, mana ada heading-nya, ada body-nya. Kemudian di sini ada tag title. Ini berfungsi untuk merubah atau menambahkan judul dari sebuah halaman web. Misalnya judulnya adalah latihan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah formulir, di mana pada formulir ini nanti kita akan menginputkan berbagai jenis inputan, misalnya inputan teks, number, password, atau dan lain-lain. Di sini saya tulis form. Ini maksudnya untuk membuat formulir. Nah, kemudian misalnya untuk input type teks, kemudian kita tambahkan atribut seperti nama. Name-nya misalnya nama. Kita akan membuat untuk memasukkan nama, ya, menginputkan nama. Kemudian ID-nya juga nama. Setelah itu misalnya kita dapat menambahkan atribut seperti untuk menambahkan teks bayangan pada dalam kolomnya, yaitu atribut placeholder. Dulu. Ya, placeholder. Misalnya di sini masukkan nama. Oke. Ini sudah bisa dijalankan untuk dilihat. Kita open with Web Server. Kita tunggu. Agak lama ya. Ini dia. Nah, ini sudah ada kolom dengan masukkan nama. Agar lebih baik, sebaiknya kita masukkan label untuk ini. Misalnya labelnya, tambahkan dulu label for nama. Kita harus samakan dengan ID-nya, misalnya masukkan nama
atau nama saja. Lalu kita coba run lagi. Belum masuk ya, saya ulang saja. Nah ini, nama, masukkan nama. Selanjutnya kita tambahkan inputan yang lain. Misalnya input IP, password. Oh iya, sebelum itu, agar nanti tampilannya lebih rapi, kita akan membuat dalam bentuk table. Oke. Ini kita masukkan dalam table. Oh iya, karena ini table, jadi harus ada tag untuk baris dan untuk kolomnya. Untuk baris sendiri, menggunakan tag tr. Kita masukkan. Ini juga tr. Sedangkan untuk kolomnya, mohon maaf kalau terbalik, menggunakan kolom td. Oh ya, kebalik ya, ini tr harusnya. Sini menggunakan td. Oke, saya cut dulu ini. Sini. Oke, saya coba jalankan dulu, saya ulang jalankan. Nah, ini sudah akan membentuk sebuah kolom. Saya akan menambahkan inputan yang lain. Saya buat baru. Kita akan membuat inputan untuk memasukkan password. Misalnya namanya, kita akan buat dulu labelnya. Label for password. Jadi tulisannya password saja. Kemudian setelah itu kita buat inputannya. Input tipe password. Tipe password dengan name-nya. Name-nya password. Kemudian ID-nya juga password. Kita coba jalankan. Ya, dia akan membentuk sebuah tabel seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Oh ya, kita juga akan menambahkan placeholder di sini. Soalnya placeholder-nya masukkan password. Oke. Setelah itu, setelah password kita akan membuat lagi inputan. Kali ini tipenya yaitu tipe email. Di sini saya copy paste saja. Di sini tipenya tipe email. Oke, kemudian untuk labelnya kasih nama email. Jadi di sini juga tulisan email. Kemudian untuk nama dan ID-nya juga menggunakan email. Untuk di placeholder-nya kita tulis masukkan email. Oke.
Selanjutnya, kita akan membuat inputan dengan tipe radio. Tipe radio ini untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan. Saya ambil saja dari yang ini untuk dasarnya. Masukkan input, tipenya radio. Nah, misalnya di sini untuk tipe radio ini contohnya jenis kelamin. Untuk labelnya, saya kasih nama jengkel. Pilihannya jenis kelamin. Untuk judulnya, jenis kelamin. Oke, kemudian untuk name-nya, untuk atribut name-nya, jengkel, kemudian ID, juga jengkel. Selanjutnya, kita akan menambahkan label dari yang ini. Dia masih masuk dalam kolom yang ini. Tulis saja label. Label for laki-laki, for laki misalnya. Tulis namanya laki-laki. Jadi setelah memasukkan untuk kolom untuk memilih, kita menambahkan keterangan. Selanjutnya, untuk pilihan yang kedua, untuk pilihan kedua ini, tidak menggunakan TD lagi karena dia masih satu kolom, satu baris. Oke, tinggal input tipe radio untuk wanitanya atau perempuan. Ini saya masukkan perempuan. Oke, setelah itu kita cek. Jadi kalau untuk masih ada yang perempuan ya belum masuk. Input tipe radio. Jadi kesalahan itu yang ini. Ini harusnya dia di sini. Oke. Tolong buka. Nah, ini dia. Kita dapat memilih laki-laki atau perempuan. Ini salah satu. Adapun untuk yang email tadi, nah di sini ada pilihan-pilihan. Untuk email-email yang akan kita masukkan. Dia harus sesuai dengan format email. Oke. Selanjutnya, inputan yang akan kita tambahkan yaitu inputan dengan tipe data alamat dengan tipe datanya teks area, namanya alamat. Saya copy saja dulu dari sini untuk dasarnya. Nah, seperti ini saya rasa tidak apa-apa untuk copy paste saja. Oke, tipe datanya tadi adalah checkbox. Itu bukan checkbox ya, tapi text area. Dia itu bukan inputan, tapi untuk penulisannya dia seperti ini. Text area, kemudian setelah text area, namanya alamat, nama alamat, kemudian ID-nya juga alamat. Untuk plus order, masukkan alamat. Jadi perbedaan dari text area dengan inputan tipe teks, yaitu kalau text area dia lebih besar atau lebih lebar. Jadi di sini kita dapat mengatur besar kolom ataupun barisnya atau luasnya. Dengan kita menambahkan tag berupa tag false, kolom misalnya 30. Kemudian tag
row untuk barisnya. Di sini 10. Oke. Setelah itu di sini tadi alamat ya. Untuk di labelnya alamat. Kita coba lihat dulu apakah sudah dapat dijalankan. Oh, ternyata ada table tr. Sepertinya ada kesalahan di sini. Saya ulang lihat dulu. Text area, name-nya alamat, ID-nya juga alamat, kemudian kolom baris order masukkan alamat. Oh iya, harusnya dia ada di text area ya, text grab text area. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Ya, sudah benar. Ini untuk memasukkan alamat. Dia lebih besar ke tempatnya, kolomnya, karena biasanya untuk alamat ini dia membutuhkan tempat lebih banyak. Ini tinggal kita atur saja kolom maupun panjang kolom maupun barisnya. Saya hanya 20 saja juga bisa. Ini lebih kecil ya. Tinggal disesuaikan. Oke, selanjutnya inputan yang akan kita masukkan yaitu inputan dengan tipe data checkbox, di mana kita dapat memilih lebih dari satu pilihan. Ini berbeda dengan input tipe radio tadi. Kalau checkbox dia lebih banyak. Oke, sini saya buat TTR-nya. Oke. Kemudian kita buat dulu labelnya. Oh ya, sebenarnya bukan labelnya duluan ya, checkbox-nya duluan. Tapi nggak apa-apa, saya buat saja dulu labelnya. Oke, label for misalnya hobi. Oke. Nah, kemudian sini kita input tipe datanya checkbox, checkbox. Oke. Kemudian kita masukkan atribut name misalnya hobinya apa ya, bulu tangkis, atau masih hobi ya, name-nya masih hobi karena masih label hobi. Kemudian tag ID, ID-nya misalnya bulu tangkis, bulu tangkis. Oke. Setelah itu kita buat lagi label untuk bulu tangkis ini, label for bulu tangkis. Ada typo ya, bulu tangkis itu bulu tangkis. Oke. Atau satu apa ya, bulu tangkis. Selanjutnya kita akan membuat lagi pilihan lain selain bulu tangkis. Saya copy saja agar lebih mudah saja. Oke. Misalnya hobi lainnya berenang. Kita gantiin jadi berenang. Kemudian ini juga diganti jadi berenang. Saya copy paste saja agar lebih cepat. Oke, kemudian hobi lainnya mungkin dia hobi apa ya? Misalnya menyanyi. Oke, mungkin cukup 3 saja. Oke, coba kita jalankan.
Ya, jadi ini dia kita dapat memilih satu atau lebih. Ya, selanjutnya, jika kita sudah membuat yang seperti ini, kita juga akan membuat lagi misalnya inputan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini dia tipe inputannya misalnya date. Di sini setelah jenis kelamin ya, sebaiknya. Ya, setelah jenis kelamin, kita buat yang baru. Dan buat dulu inputannya. Input tipe date. Untuk name-nya tanggal, ID-nya juga tanggal. Oke. Kemudian labelnya for tanggal, saya sini tanggal lahir ya, tanggal lahir. Ini kita coba jalankan. Oke, dari tanggal lahir kita bisa memilih di kalender langsung. Oke. Nah, selanjutnya jika kita telah menginputkan atau mengoding inputan-inputannya, selanjutnya kita akan membuat tombol untuk mengirim atau submit serta mereset dari apa yang telah dituliskan pada inputan-inputan ini. Caranya, masih dalam table, kita buat yang baru. Buat baris baru. Oke. Dengan PT dulu. Ini ya, input. Tipenya reset. Kemudian pakai atribut value. Value maksudnya isi atau tulisan di dalamnya. Kita bersihkan untuk mereset nanti. Kemudian juga ada inputan untuk submit. Submit. Name-nya untuk saya spasi dulu. Untuk name-nya misalnya submit. Kemudian value-nya atau isinya tulis di sini simpan. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ada kolom bersihkan dan kolom simpan. Jadi nanti misal kita telah memasukkan nama, misalnya ini, password, kemudian email, kemudian jenis kelamin, alamat, dan lain-lain, tanggal juga misalnya. Oke, atau hobi. Jika kita merasa ada yang salah atau ingin diulangi semuanya, dihapus, tinggal dibersihkan. Sedangkan kalau datanya ingin dikirim, tinggal tekan simpan. Nanti dia akan submit. Kemudian kita bisa menambahkan atribut lain, seperti atribut requirement. Maksudnya di sini wajib diisi. Saya ingin nama. Atribut required. Nah, jadi misalnya kalau ketika kita jalankan, nanti nama ini dia harus diisi. Misalnya kita kosongkan yang kolom nama, lalu kita simpan. Nah, di sini please fill out fill atau ini wajib untuk diisi karena kita menambahkan atribut required. Saja password juga required misalnya. Oke. Nah, jadi setelah kita jalankan seperti ini, dia akan jika kita simpan tanpa masukkan password atau nama, dia akan secara otomatis menyuruh untuk mengisi ini karena dia required. Oke. Jadi ini merupakan pembahasan saya pada kesempatan kali ini mengenai dasar-dasar dari HTML. Lebih rincinya yaitu membuat sebuah formulir untuk menginput atau mensubmit dari dengan tipe data yang berbeda, misal tipe data teks, password, email, dan lain-lain. Kemudian apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.